Dari Bianca Nasution yang mewakili mahasiswi STIQ Ar-Rahman di Jonggol ya, yang saat ini sedang mengikuti perkuliahan semuanya karena mereka tinggal di asrama. Baik, Ustadz Zain, silahkan disampaikan materinya Ustadz Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'd. Terima kasih kepada Ustadz Bastian Nasir yang telah memberikan kesempatan untuk berbicara di Mbak Yumi atau juga dengan Minhaj ya. Sudah lama nggak ketemu dengan beliau dan yang lainnya. Alhamdulillah bisa silaturahim lewat Zoom pada malam hari ini. Kita berdialog dengan dialog ilmiah yang membahas masalah-masalah yang sedang ramai dibicarakan di negara kita ini, termasuk tentang pertanyaan apakah semua agama sama. 4 pertanyaan tadi barangkali nanti kita jawab setelah pembahasan materi secara umum ya. Nanti insya Allah 4 pertanyaan ditambah 1 lagi pertanyaan titipan dari Ustadz Hamid ya, tentang masalah menikah beda agama. Saya sampaikan materi dulu Ustadz Bastian Nasir, mohon izin dalam waktu singkat ya. Saya berpendapat penyebab masyarakat Muslim di Indonesia atau sebagian masyarakat Muslim di Indonesia mengatakan atau ikut mengatakan bahwa semua agama sama itu karena ada 4 faktor ya. 4 penyebab. Penyebab pertama karena tidak pahamnya mereka tentang makna agama. Agama itu apa? Nah, itu nggak paham, maka kemudian mereka mengatakan semua agama sama. Agama di dalam Islam secara bahasa adalah disebut dengan din ya. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Nah, din secara bahasa itu adalah pembalasan. Itu yaumiddin. Ini saya kira Ustaz Bastian ini materi ringan ya insya Allah karena berhubungan dengan ayat-ayat Quran yang dibaca setiap hari. Maliki yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Berarti din itu ada pembalasan. Din adalah pembalasan. Agama adalah sesuatu yang kalau kita kerjakan akan dibalas. Itu mudahnya begitu. Agama adalah sesuatu yang kalau kita mengerjakan akan dibalas. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang jelek akan dibalas dengan azab. Ya. Kalau kita mengerjakan yang baik akan dibalas dengan pahala. Itu secara ringkas agama atau din secara bahasa yaitu pembalasan. Nah, di dalam surah Al-Waqiah ayat 86 Allah SWT berfirman, "Faqala in kuntum ghairu madinin." Seandainya engkau wahai manusia, maksudnya di sini ada orang kafir, bukan orang-orang yang madinin, bukan orang-orang yang madinin, diartikan para ahli tafsir, madinin itu ghairu mamlukin, bukan orang yang dimiliki oleh Allah, bukan orang yang akan dibalas. Nah, begitu. Jadi falau la in kuntum ghairu madinin, jika engkau adalah orang-orang yang tidak merasa dimiliki oleh Allah, tidak merasa dibalas karena perbuatan kalian. Jadi madinin di sini adalah dibalas ya. Jadi agama secara bahasa ada pembalasan. Nah, dikatakan tadi kalau semua agama sama dari sisi bahasa barangkali bisa dibenarkan ya, semua agama itu merasa pengikutnya itu akan dibalas. Dengan bahasa lain mengajarkan kebaikan. Itu dari sisi bahasa oke. Tetapi perlu kita ketahui bahwa agama, din secara istilah bukan seperti itu. Ya. Kalau secara istilah ya, din itu, agama itu adalah aturan atau undang-undang yang sempurna
yang mengatur kehidupan manusia. Ya, itu sebuah sistem ya, sebuah sistem yang sempurna yang mengatur kehidupan manusia dari A sampai Z, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Maka dalam ajaran agama Islam itu ketika bangun tidur membaca, ya, baca doa, ya. Kemudian mau berwudu baca doa, mau masuk toilet berdoa, ya. Kemudian mau sholat berdoa, terus sampai mau tidur pun semuanya ada aturannya. Itulah sistem Islam, agama Islam. Sebagaimana kalau kita ingin memahami lebih mudah, Indonesia punya sebuah undang-undang, sebuah sistem yang berbeda dengan sistem yang ada di negara Malaysia, yang berbeda dengan yang ada di Brunei, di Inggris dan sebagainya. Masing-masing punya undang-undang, masing-masing bertujuan baik, tetapi beda undang-undang setiap negara. Ya. Jangan kita katakan ya, semua undang-undang seluruh negara di seluruh dunia sama, itu salah. Ya, setiap negara punya undang-undang sendiri yang berbeda dengan undang-undang negara lain. Setiap agama mempunyai undang-undang sistem yang sempurna berbeda dengan sistem agama lain. Nah, itu agama menurut istilah. Jadi agama istilah itu berbeda dengan agama menurut. Nah, sama kalau dikatakan semua agama sama karena mengajarkan kebaikan, itu kurang, nggak benar. Karena apa? Karena sudah sebutkan tadi bahwa kebaikan yang diajarkan oleh Islam berbeda dengan kebaikan yang diajarkan agama lain. Kriteria kebaikan di Islam berbeda dengan kriteria kebaikan di agama lain. Sebagaimana kriteria warga negara yang baik di Indonesia berbeda dengan kriteria warga negara di Malaysia dan seterusnya. Maka di sini undang-undang atau sistem hidup yang sempurna adalah Islam. Tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama. Karena kalau orang mengatakan sama itu berarti dia tidak memahami isi Islam itu sendiri. Nah, salah satu dalilnya, karena ini adalah ilmiah, adalah surat Yusuf ayat 76. Surat 76 itu menunjukkan bahwa agama itu adalah sistem. Ya. Nah, ceritanya Nabi Yusuf itu, ceritanya mudah-mudahnya, surat Yusuf 76, siapa yang membawa Al-Quran silakan dibuka. Itu Nabi Yusuf alaihissalam ketika jadi Raja Mesir, itu membuat sebuah undang-undang, sebuah aturan, ya, yang semua harus tunduk kepada aturan itu. Kemudian ketika beliau mengambil adiknya Benyamin dengan suatu cara, ya, caranya yang dibuat oleh Nabi Yusuf, maka Allah berfirman, kadzalika kitna li Yusuf maka liya'khudha akhahu fi dinil malik. Maka liya'khudha akhahu fi dinil malik. Nabi Yusuf itu tidak bisa mengambil adiknya Benyamin kalau menggunakan undang-undang yang diterapkan orang Mesir. Berarti Nabi Yusuf itu bisa mengambil bisa mengambil adiknya Benyamin itu dengan aturan, ya, dengan cara aturan yang sudah disepakati antara dia dengan saudaranya. Artinya apa? Din di situ, dinil malik, ada undang-undang raja, undang-undang kerajaan Mesir. Nah, jadi penyebab kesalahpahaman masyarakat dan mengatakan bahwa semua agama ada satu, karena tidak paham makna agama secara bahasa dan tidak paham makna bahasa secara istilah. Ya, tidak paham apa itu agama. Agama adalah undang-undang hidup yang sempurna yang mengatur kehidupan manusia. Maka undang-undang yang paling sempurna dalam hidup kita adalah Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab mereka mengatakan semua agama sama adalah ketidakpahaman mereka tentang inti ajaran Islam. Sekarang masyarakat memahami, kalau kita tanya hampir seluruh masyarakat Indonesia rata-rata, kalau ditanya Islam itu apa, mereka mengatakan Islam itu adalah sholat, zakat, puasa, haji. Jadi Islam menurut masyarakat umum itu adalah ritual ibadah badaniyah, ritual ibadah fisik, ya. Itu Islam, menurut sebagian besar umat Islam. Maka kadang-kadang mereka memahami, oh sama, berarti orang Kristen, orang Yahudi, orang Buddha juga punya ritual ibadah sendiri. Jadi semua agama punya ritual ibadah.
Itu dipahami oleh masyarakat. Pada yang dimaksud dengan inti ajaran Islam itu bukan ritual ibadah fisik, tetapi inti ajaran Islam itu adalah hati, ritual hati, amalan hati seperti apa? Tunduk, khusyuk, tawakal, pasrah, ya, kita takut kepada Allah, kita pecinta kepada Allah, kita ridho dengan takdir Allah, ya. Nah itu, jadi makanya kalau kita sholat, Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang mendengar, kalau kita sholat, sekedar sholat itu nggak diterima oleh Allah SWT. Tetapi kalau kita sholat dengan khusyuk, makin diterima. Ada kekhusyukan itu. Kita puasa, sekedar nggak makan dari subuh sampai terbenam matahari, tidak diterima oleh Allah, kecuali kalau puasanya ikhlas karena Allah. Jadi ibadah itu keikhlasan, ketundukan, kecintaan, ya, pengharapan kepada Allah, ya, Tuhan yang kita sembah. Itu inti daripada ibadah dalam Islam. Sehingga ritual-ritual fisik itu hanyalah pelengkap daripada ritual-ritual hati. Contoh, ya, contohnya tadi sudah saya sebutkan, contoh adalah sholat dan seterusnya. Dan dalilnya diantaranya surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah secara ikhlas. Nah, iya karena budu wa iya karena stain, maka disampaikan oleh para ulama bahwa tidak mungkin kita itu menyembah Allah tanpa merasa butuh kepada Allah. Ya, merasa butuh, ya, kita menangis di depan Allah, merasa hatinya kita bergetar, itulah ibadah yang inti. Maka kalau kita anggap ibadah itu hanya ritual saja, itu menyebabkan kita salah paham sehingga mengatakan semua agama sama. Pada dalam Islam kita tidak boleh tunduk, patuh, tawakal, mencintai, ridho kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai kata-kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di masyarakat kita banyak yang hanya sebatas di lisan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Banyak yang suka membaca dalam di lisan, tetapi banyak yang kemudian tidak masuk dalam hati. Padahal ibadah itu dari hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa mereka mengatakan semua agama sama? Karena salah paham di dalam mengenai toleransi. Islam itu dibagi menjadi akidah, ibadah, dan muamalah. Nah, ini karena ini tidak pahami oleh masyarakat. Dalam Islam itu ada akidah tadi, amalan hati, ibadah tadi, amalan fisik, dan muamalah, pergaulan antara manusia dengan manusia. Dan toleransi yang benar itu adalah, ini penting yang disebutkan ini walaupun sederhana, tipe yang salah. Toleransi itu hanya pada bidang muamalat saja, hubungan manusia dengan manusia, tidak masuk dalam ranah akidah dan ibadah. Maka kita tidak boleh sholat, ya, mengikuti sholatnya orang Nasrani, ikut sholatnya Yahudi. Kalau orang Nasrani masuk masjid ikut sholatnya orang Islam juga enggak dibenarkan, ya. Makanya lakum dinukum waliyadin, maksudnya ibadah, ya, akidah, ibadah kalian berbeda dengan ibadah kami. Adapun muamalat itu artinya jual beli, ya, pernikahan nanti kita bahas, pernikahan itu boleh atau tidak nanti kita bahas sedikit, ya. Kemudian, ya, bekerja sama dalam bidang-bidang yang lain, dalam membangun negara itu boleh kita toleransi. Jadi kesalahpahaman pejabat, bahkan para pejabat, para tokoh dan sebagian umat Islam karena tidak bisa membedakan toleransi dalam bidang muamalah dan dalam bidang akidah. Mereka mukul rata, pokoknya toleransi dalam segala hal. Bahkan ada salam pun ikut-ikutan ditoleransi, itu kan salah. Salam kok didobel, ya. Salamnya umat Islam, salamnya orang Nasrani, salamnya orang Hindu dan Buddha. Itu pertama tidak sesuai dengan agama Islam. Yang kedua menyusahkan diri sendiri. Coba bayangkan kalau itu diterapkan, salamnya orang Islam, salamnya orang Nasrani, salamnya orang Yahudi. Jawabnya juga menjawab 5 agama kan sampai juga yang menjawab. Nah, itu toleransi kebablasan. Mestinya salam cukup sesuai dengan salam agama masing-masing. Nah, kemudian toleransi, ya, tadi sudah disebut toleransi itu adalah berbuat baik kepada orang lain. Beda agama, Islam telah mengajarkan kita toleransi kepada orang yang beda agama, bahkan kepada binatang. Kita lihat Islam memberitahukan dalam hadis bahwa ada seorang
perempuan yang memberikan minum sama anjing kemudian diampuni Allah dosanya dan masuk surga. Jadi berbuat sama anjing pun Islam mengajarkan. Berbuat kepada tumbuh-tumbuhan kan ada namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahman itu adalah Allah maha pengasih kepada seluruh makhluk. Ar-Rahim adalah Allah maha penyayang kepada hambanya yang muslim. Salah satu dalilnya adalah surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Jelas sekali ini. Allah itu tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang lain. Ya, walaupun beda agama. Bahkan diperintahkan untuk berbuat baik dan berbuat adil. Lihatlah Ali bin Abi Thalib ketika jadi khalifah, dia mau disidang oleh seorang hakim, ya, padahal lawan sidangnya adalah orang Yahudi, ya, atau bukan orang Islam, tetapi kemudian hakim itu memenangkan orang Yahudi atau orang non Muslim itu, ya, non Muslim daripada Ali. Pada Ali ini presidennya, Ali fair dan menerima putusan itu luar biasa. Jadi tidak ada yang lebih toleransi daripada umat. Yang keempat, supaya nggak lama, bahwa penyebab mereka itu mengatakan semua agama sama karena kebanyakan dari mereka tidak membaca sejarah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW sangat baik kepada orang Yahudi yang buta. Yang buta itu diberi makan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan disuapin. Mana toleransi yang lebih daripada toleransinya Nabi Muhammad SAW? Sahabat tabi'in, ya, Umar bin Khattab, Amr bin As di Mesir, justru ketika membuka kota Mesir itu justru malah dibantu orang-orang non-Muslim. Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana baiknya kepada para pasukan salib, bahkan yang orang ini dimaafkan. Dan ribuan contoh-contoh yang tidak dibahas oleh para tokoh. Bahkan saya pernah mendengar sebuah dialog antara tokoh nasional itu justru yang diubek-ubek, justru yang sering dimunculkan oleh mereka adalah pembantaian umat Islam kepada orang lain, padahal itu nggak ada. Seandainya ada itu oknum. Yang dibahas ada justru masa-masa kelam umat Islam, ya, kesan-kesan umat Islam yang mungkin itu hanya beberapa tokoh ada. Kejayaan Islam 1400 abad tidak pernah ditampilkan. Maka kita para dai dan para di sini sebaiknya memang kita sering-sering mengungkapkan zaman keemasan Islam, zaman kebaikan Islam, ya, bagaimana Islam memberikan kebaikan kepada umat ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya kira 4 hal itu yang perlu saya sampaikan penyebab mereka mengatakan semua agama sama, karena ketidakpahaman terhadap 4 hal tadi, ya. Tidak paham terhadap makna agama, tidak paham terhadap inti ajaran Islam, tidak paham dengan makna toleransi, dan tidak paham tentang sejarah Islam yang begitu indah dengan sifat toleransinya. Nah, adapun yang kedua adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin. Pertama, yang bertanya soal menikah dengan non-Muslim yang kemudian punya anak. Paham saya begitu, ya, dari ibu sahabat tadi dari Singapura, ya, ibu dari Singapura tadi. Maka jawabannya adalah bahwa secara fikih, ya, menikah dengan non-Muslim itu dibagi 2, ya. Pertama dengan ahlul kitab. Ahlul kitab itu banyak menafsirkan adalah orang Yahudi dan Nasrani. Walaupun di Indonesia ahlul kitab itu ditafsirkan orang Yahudi dan Nasrani yang keturunan Bani Israel. Maka Majelis Ulama Indonesia sampai sekarang juga berpendapat bahwa tidak boleh menikah beda agama secara mutlak. Tetapi dalam fikih itu ada rinciannya, ya, tentang ahlul kitab itu, ya. Karena ahlul kitab itu siapa? Para ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan ahlul kitab itu pokoknya orang Yahudi dan Nasrani siapa aja. Kalau kita mengatakan seperti ini berarti orang Islam laki-laki boleh menikah dengan wanita Yahudi dan Nasrani, ya. Kalau untuk Indonesia, mazhab Syafi'i harus keturunan Bani Israel. Kalau pendapat lain mengatakan selain itu, intinya boleh menikah dengan ahlul kitab, ya, perempuan ahlul kitab, ya, selama mereka orangnya baik dan tidak memerangi Islam. Dalilnya mana?
surat Al-Maidah ayat 5 ya. Al-yawma ukhila lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum ya. Dan perempuan-perempuan baik dari ahli kitab. Makanya Abdurrahman bin Auf, beberapa sahabat juga pernah menikahi orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW sendiri pernah menikahi Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, perempuan Yahudi, kemudian masuk Islam ya. Tetapi maksud saya Bu ya, ini kemudian jangan dijadikan dalil bahwa kita nanti menikahi orang-orang Yahudi, bukan begitu. Ini hukum ya, hukum itu artinya tidak mesti dikerjakan ya. Di zaman sekarang maka kita masih megang fatwa Islam Indonesia bahwa sebaiknya kita menikahi muslimah ya. Adapun menikahi ahli kitab itu harus diyakini bahwa iman kita kuat. Kalau iman kita nggak kuat, terutama di Indonesia, banyak yang kemudian pindah agama gara-gara terpengaruh dengan istrinya. Nah ini makanya jangan untuk pegangan, sekedar untuk menjelaskan tentang hukum. Nah bagaimana dengan surat Al-Baqarah 221, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kalian menikahi orang musyrik. Dalam perfeksi para ulama beda dengan kitab musyrik itu menyembah berhala. Kalau ahli kitab itu yang punya kitab. Dibedakan kalau zaman sekarang namanya tentang hukum mengimpor daging ya, mengimpor daging sembelihan itu kalau dari negara yang mayoritas Nasrani atau Yahudi dibolehkan. Tetapi kalau mengimpor daging dari negara yang bukan Yahudi dan Nasrani, kayak penyembah berhala ya, kayak Buddha, Hindu, Konghucu, kayak Vietnam, Cina, Korea, Jepang itu nggak boleh karena mereka bukan ahli kitab. Maka tadi bisa dipahami bahwa agama langit, agama samawi itu sebenarnya adalah tiga: Islam, Yahudi, Nasrani, karena sama-sama punya kitab, sama-sama punya nabi. Hanya saja Yahudi dan Nasrani ini kemudian kitabnya diselewengkan sehingga disempurnakan dengan Al-Quran. Maka tadi kalau sudah datang Islam, Yahudi Nasrani sudah dihapus dan pindah ke Islam. Tetapi kenapa boleh dinikahi oleh orang Islam? Tujuannya supaya mereka mau sadar dengan kesalahan mereka, karena kedatangan Nabi Muhammad itu dalam Taurat dan Injil, gitu maksudnya. Jadi kebolehan menikah dengan perempuan ahli kitab itu sebenarnya ada tidak. Nah bagaimana anak yang sudah lahir? Pertanyaan begitu kan? Nah begini Bu ya, dahulu orang-orang kafir Quraisy ya itu menikah dan punya anak padahal mereka musyrik penyembah berhala. Tapi ketika mereka masuk Islam, istri, anak itu dianggap sah. Dalilnya mana? Surat Al-Lahab itu, tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab wa mar'atuhu saya istilah anak Aron. Jadi tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ya. Kemudian yang terakhir wa mar'atuhu hammalatal hatab, itu ya sih Pak. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya pembawa kayu bakar. Istrinya Abu Lahab itu diakui oleh Al-Quran. Berarti pernikahan orang kafir, orang musyrik yang masuk Islam itu dianggap sah. Maka anak yang dihasilkan dari pernikahan non-muslim, jika non-muslim itu bukan Yahudi Nasrani atau Alkitab yang bukan dari Bani Israel, maka dianggap sah kalau mereka masuk Islam. Itu aja Bu ya, karena sudah berlalu. Kalau berlalu itu dianggap ya tidak masalah. Apalagi sudah masuk Islam. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua secara singkat tentang ibu tadi Mu'azzizah yang sulit untuk menarik lagi anak didiknya akan baca Al-Quran karena dianggap enggak paham artinya. Nah, saya bacakan surat Al-Jum'ah. Nah, ayat 2 itu walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Jadi dalam mengajarkan Islam itu tidak mesti harus paham semuanya, Bu. Pertama kali anak-anak itu diajari dulu tentang ayat-ayat ini, diperdengar dulu ayat-ayat Quran. Artinya itu nanti sebagaimana bayi lahir itu
disunahkan untuk mengadani di telinga kanan dan mengikomati di telinga kiri. Artinya apa? Yang penting bagi bayi, bagi anak kita mendengar dulu. Jadi belajar itu tidak harus paham semuanya, tapi pelan-pelan. Jadi dibacakan Al-Quran ini sudah bagus. Adapun nanti kalau sudah dewasa, dikit-dikit mempelajari arti daripada ayat. Saya kira itu gua standar butuh. Kemudian untuk siapa tadi ini tadi Armiyati ya, tentang kurang bahan untuk bisa menjawab. Sebagian sudah saya sampaikan masalah agama. Kemudian ya Yanal Arifin tentang Allah tidak perlu dibela. Ini ada dalam surat Muhammad ya. Dan surat Muhammad disebutkan ya walau yasha'u lan tasara minhum walakin yabluwa ba'dakum bika. Artinya kalau Allah itu kepingin memenangkan ajaran Islam, tinggal kun fayakun, Islam menang. Ya, artinya kalau Allah kepingin memenangkan Islam nggak perlu bantuan kita. Makanya kita diciptakan di muka bumi ini beragama Islam untuk memperjuangkan Islam karena itu ujian. Nah, nanti bisa menjawab kenapa Israel kok masih ada, dulu kenapa Fir'aun kok kuat, kenapa Namrud kok kuat, Islam kok selalu ditindas. Itu sebenarnya adalah kehendak Allah supaya kita diuji agama kita. Nah, jadi tetap kita membela Islam, karena membela Islam itu adalah ujian bagi kita siapa yang benar-benar yang Islamnya kuat atau siapa yang benar-benar imannya tidak kuat. Nah, itu. Jadi itu ujian Pak, tetap perlu dibela karena Allah kepingin melihat siapa hambanya yang benar-benar berjuang atau yang tidak berjuang. Saya kira itu untuk masalah pertanyaan dari siswa STK Rahman itu sudah dijawab oleh Ustaz Fahmi dan Ustaz yang lain. Demikian Ustaz Bahtiar. Terima kasih banyak Dr. Zen. Saya kira sangat mantap ya pemaparannya. Jadi dengan 4 poin itu yang awam pun akhirnya paham. Oh ternyata ini tuh penyebabnya kenapa semua agama jadi sama. Oh rupanya karena tidak paham apa itu agama Islam, apa itu inti Islam, dan salah memahami toleransi dan buta sejarah Islam. Nah ini berarti orang Islam yang kafah tidak mengenal Islamnya ini.